Ya. Akhirnya apa? CSR-nya itu keluar dan saya sudah menargetkan tidak boleh kurang dari 1,5 miliar. Kalau kurang, saya yang akan mencari salah satu perbankan plat merah yang lain. Dan betul, tahun itu juga langsung diberi 1,5 miliar. Untuk apa? Sebenarnya untuk pembangunan masjid yang kami bangun waktu itu. Jadi kalau BRI mau membangun hari ini bisa juga sebentar disampaikan ke Bapak Ketua Yayasan ya. Ya. Hadir juga di hadapan kita ini Alena Tolong Lebita, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Asadiyah, tokoh-tokoh masyarakat juga yang luar biasa banyak memberikan sumbangsi. Saya paham betul karena seingat saya sekitar 25 tahun yang lalu Macanang ini baru awal ditempati oleh para santri kita. Yang betul nasa ngalena tu melebita PLH Bupati dia kalau juga kok. Apalagi mega guru nasa Devi Laurel. Dia nelo mak benih. Paling ingat joki mak Pak Guru lari ni lisu. Hanya 1-2 orang yang saya kenal itu yang sering bermalam di sini. Kenapa? Hutan belantara. Maka kemarin saya bercanda kepada teman-teman guru, sekiranya bisa ngiro mapakui malah tokak tanah 10 hektar. Tapi waktu itu kan memang orang tidak mau datang ke sini. Saya masih ingat itu banyak sekali mega murah bawi riolo kan, dan sekali babi. Sehingga tidak ada minat rasanya ke sini. Ya, tapi alhamdulillah luar biasa. Mudah-mudahan dengan Macanang ini betul-betul merefleksikan diri Asadiyah itu sebagai ikon penting Kabupaten Mojo. Ya, Kabupaten Mojo itu dikenal karena 2 paling tidak ya, sutranya dengan pesantrennya, dengan Asadiyahnya. Tapi kamu tahu itu lo coba-coba bandingi Asadiyah. Kamu tahu melo, dan yang saya biasa kasihan itu karena merasa sedih ya. Karena megatera oleh Asadiyah biasa lece jaruna bela. Terkadang menjadi musuh dalam selimut. Kalau musuh dalam selimut itu paling berbahaya. Lebih baik sekali musuh beneran saja. Lebih bagus itu daripada pura-pura saja menjadi Asadiyah. Coba kita lihat ada guru Prof. Nasar itu, saya paham sekali karena saya pernah lama bersama dengan beliau ketika saya di Jakarta masih kuliah. Sekitar tahun 96 sampai tahun 2001 saya kuliah di Jakarta, S3 saya. Kalau ada mahasiswa yang datang ke Jakarta mau kuliah S2 atau S3, pertanyaannya begini, yang ditanya itu hanya saya, kuliah Asadiyah. Pemakan kuliah Asadiyah terjamin hidupnya itu. Karena beliau adalah tokoh yang kita sangat hormati, memang dari dulu perhatiannya kepada santri pesantren Asadiyah itu luar biasa. Pemakai kuliah Asadiyah tidak ada, dia gagal. Perhatiannya besar. Pemakai kita ternyata kuliah Asadiyah Ustaz, boleh pegang? Maaf kalau saya harus menyebut organisasi dari NU ya, boleh ini. Wah itu besar juga, tapi tidak sebesar ketika kita menyebut itu Asadiyah. Paling tidak Sulawesi Selatannya itu perhatiannya besar, dan begitu banyak saudara kita kemudian yang diberikan fasilitas oleh beliau, itu artinya perhatian yang besar. Tentu kita sangat berharap seperti ini. Ketika kita menjadi alumni Asadiyah, kita kemudian mencoba tanda petik kekuasaan yang kita miliki itu, kita juga bisa memberikan sedikit kiri kepada kiri dikit. Ya, lurus. Saya kira banyak teman-teman di sini yang pernah menikmati beasiswa dari UIN Alauddin itu karena saya pernah menjabat. Lurus. Kecuali Kodena Luminguni. Lurus. Tapi insya Allah banyak itu. Insya Allah banyak. Bahkan puluhan. Karena ketika beasiswa itu datang, yang pertama saya ingat itu apakah ada orang Asadiyah yang mau sekolah. Selalu begitu. Sekalipun itu tentu tidak melanggar aturan. Tentu saya tidak mau melanggar aturan. Di sini juga Pak hadir guru-guru orang tua santri ya.
yang datang dari berbagai daerah. Selamat datang ke Macanang. Ya, mudah-mudahan ini betul-betul bisa menjadi epicentrum Indonesia bagian timur dalam bidang keagamaan. Karena kalau tidak, mimpi-mimpi Guruta semua itu tidak menjadi kenyataan. Siapa yang pernah menyangka Guruta yang dilahirkan oleh Guruta Ki Haji Muhammad As'ad itu bertebaran di santero negeri kita. Saya bisa mengatakan tidak ada perguruan tinggi besar, terbesar, terpopuler di Indonesia tidak ada anak saya. Di UI ada, di UGM ada, apalagi yang namanya PTKIN, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, hampir semua ada itu. Mulai dari Aceh sampai yang paling timur Indonesia, itu semua ada anak Asadi, ada alumni Asadi. Sehingga kalau ketika mau membangun masjid seperti yang disampaikan itu, saya kira Komasumba mana kita 5 juta selesai itu. Ya. Selesai. Kenapa? Karena sudah begitu banyak alumni. Ajana ketua yayasan Bama Sumba tasih di miliar bela. Masih siri toki sedih. Kualeni masuk masih Guruta ketua umum. Kemudian kita tidak memberikan juga sumbangsi. Hadirin yang saya muliakan, saya hadir sebenarnya di sini. Saya koreksi dulu ketua panitia ya. Saya koreksi ketua panitia. Seingat saya bukan ini yang kedua kali ya. Isra Miraj saya kira seingat saya pernah dilaksanakan tahun 2013 ya. Kenapa saya ingat tahun 2013? Karena saya yang diundang untuk menyampaikan hikmah Isra Miraj. Tiba-tiba langsung tidak jadi, sekalipun saya sudah disengkan. Kalau ada yang ingat itu, saya langsung tiba-tiba sakit. Letukak sengkat, tiba-tiba dia nelota-lote meku. Kenapa? Karena saya naik mobil angkutan umum, dia kena lepat teme. Nggak pernah itu, sehingga saya selalu ingat itu kemarin. Kalau saya harus selalu menjaga kesehatan supaya utang saya yang dulu itu sudah harus saya bayar hari ini. Harus bayar hari ini. Yang kedua, utang saya pernah janji Pak Ustaz As'ad Marwewang, saya akan datang ke sini nginap. Saya datang nginap tadi malam. Jadi kedua ini saya ceramah yang ketiga kali nih. Jadi mengeribi subuh dengan apa ya? Cuma tadi subuh itu saya kecewa sekali karena dia menegak pembina saya di mana? Untuk ketua panitia bawa ke Cilaliena. Padahal saya sudah dijanji beberapa, terutama yang pergi membawakan saya undangan. Dia janji mau menemani saya selama saya di Macanang. Ternyata tidak ada, dia kagak mau benih. Nah, tidak ada yang mau. Saya tidak tahu pegang mana ngirojoka. Padahal saya sudah janjian itu bahwa kita akan sama-sama nginap di Macanang. Paling tidak kok kesempatan Mak Domeng. Kenapa saya sebut itu? Karena saya tahu juga Mega Pak Domeng kok asal dia, jadi saya sebutlah itu. Hadirin yang saya muliakan. Kalau tadi malam umpamanya kita melihat kita melihat ke langit, maka bisa kita melihat bulan. Yang bulan itu sebenarnya jaraknya dari bumi itu 350.000 kilometer. 350.000. Sementara kecepatan cahaya itu bisa sampai ke kita itu 300.000 kilometer per detik. Artinya apa? Bahwa sebenarnya cahaya bulan yang kita lihat semalam itu adalah cahaya bulan 1 detik lebih yang lalu. Jarak matahari dari bumi itu berjarak 150 juta kilo. 150 juta kilometer. Artinya apa? Matahari yang kita lihat sekarang ini adalah perjalanannya 8 menit lebih yang lalu. Dan ini masih sangat panas ini. Ustaz Assalamualaikum ajase.
Ini panas ini. Padahal sebenarnya itu adalah dari kecepatan cahaya itu adalah 8 menit yang lalu, karena jaraknya dari bumi itu 150 juta kilometer. Makanya tidak pernah ada yang pergi berkunjung ke matahari. Para ilmuwan kita itu hanya bisa sampai di bulan yang jaraknya 350.000 kilometer itu. Dan bahkan hari ini sudah ada rekreasi termahal di dunia. Rekreasi termahal di dunia itu adalah rekreasi ke bulan, tapi biayanya 3 triliun per orang. 3 triliun per orang itu. Dan itu ada yang mau itu. Orang berlomba-lomba mau pergi. Kenapa? Banyak sekali orang yang memiliki uang triliunan-triliunan. Ibu Bupati dia kan aku sengka nerapi dunia triliunan. Dia pakai waga. Tapi kalau di Sulawesi Selatan itu sudah ada. Saya kenal itu ada beberapa orang. Paling tidak 3 orang itu korporasi ataupun secara personal yang memiliki uang lebih dari 1 triliun. Sudah ada. Ya koidi kaduita 1 miliar ID atau mau lain ini bentuk nama juta. Berubah mana nih wajahnya? Ya. Yang saya kenal ada 1-2 orang itu yang memiliki baju kekayaan luar biasa. Bajunya juga biasa-biasa ji. Dia tahu nama Sulilanda Wita. Nah ini ada rekreasi termahal itu rekreasi ke bulan. Padahal jaraknya bulan dari bumi itu hanya 350.000 kilo. Matahari 150 juta kilometer. Bagaimana dengan bintang? Yang ratusan bisa jadi ribuan yang selalu kita lihat setiap malam itu. Ada bintang itu jaraknya dari bumi itu 8 tahun perjalanan cahaya. Artinya apa? Bisa jadi ada bintang yang kita lihat di malam hari semalam itu sebenarnya itu bintang 8 tahun yang lalu itu. Bukan bintang hari ini, bintang 8 tahun yang lalu. Itu baru sampai cahayanya di kita. Begitu jauhnya itu. Artinya juga ini menandakan bahwa begitu maha besarnya Allah yang telah menciptakan mikrokosmos yang jutaan yang hanya beberapa yang kita kenal hari ini. Dan Rasulullah SAW jangankan ke bulan, jangankan ke matahari, Jupiter, Saturnus, bintang-bintang, Rasulullah melewati itu semua ketika dia melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Perjalanannya Nabi luar biasa, melewati itu semua. Yang kita sebut sebagai Sidratul Muntaha, Al-Ufuqul A'la, tempat yang paling tinggi, perbatasan antara yang terbatas pada ruang dan waktu. Dia negara mulai letuk koroh. Nah kan, perjalanan tempat yang sangat tinggi, Al-Ufuq Al-A'la, sangat tinggi. Itulah sebabnya bapak-bapak yang saya muliakan, ibu yang saya hormati, ketika Nabi kembali dari perjalanan Isra Mi'rajnya, maka kemudian masyarakat Arab waktu itu sudah di Mekah ya, itu terpecah menjadi 3 kelompok besar. Tapi pada umumnya mereka mendustakan Beliau Muhammad. Kenapa? Karena perjalanan dari Mekah ke Palestina saja yang jaraknya 1.500 km, kalau dengan menggunakan burak yang diciptakan oleh Allah, yang kecepatannya lebih cepat dari cahaya, itu sekitar 1/200 detik saja itu. 1/200 detik. Koma sepuh kilometer goyamu biar kanili memang. Begitu cepatnya tuh. Dan tadi siapa yang saya dengar itu semalam? Ayo, Alena atau lebih tak Ustaz, Ketua Yayasan. Tidak tahu na guru tak Kiai Haji Muhammad Hasan almarhum guru tak, ya Allah. Dan begitu cepatnya burak itu, goyamu biar wanita kasih lisu memang seperti itu, bahkan jauh lebih cepat dari itu. Kalau itu masih bisa dijangkau dengan akal pikiran kita, dengan rasio kita. Sementara Rasulullah SAW perjalanan dari Mekah ke Palestina saja, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang jaraknya 1.500 km, sebentar sekali itu.
Karena yang membawa mengantar Nabi itu perjalanan Isra-nya semuanya Jibril itu adalah makhluk yang tercipta dari cahaya itu. Sehingga kalau dia mau melakukan perjalanan sesuatu singkat sekali, cepat sekali. Burak juga begitu, burak yang diciptakan oleh Tuhan dan itu digambarkan dalam hadis-hadis Rasulullah. Itu adalah kendaraan yang super cepat. Ya juga berasal dari alam malakut itu, alam para malaikat. Maka kemudian kecepatannya tidak bisa kita bayangkan secara rasional. Karena agama itu hadirin sebenarnya memang kita tidak bisa pisahkan dari dua hal ya. Agama ada yang bisa dirasionalkan. Kalau kita mengatakan, tidak ada yang mengatakan salat itu tidak bagus. Tidak ada yang mengatakan wudhu itu tidak bagus. Ya kan? Maka semua orang mengatakan makasih ku mas sempajang gitu yang sama magai. Secara logika saja, kalau kita bicara dalam dunia kedokteran, seorang yang banyak sujudnya, pada mega sujud nanti pada makasih aliran darah dalam tubuhnya, khususnya dalam otak itu. Khususnya dalam otak. Kita coba bisa melihat ya para ulama besar kita. Katakanlah Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Al-Ghazali, seorang masing-masing ulama besar yang luar biasa salatnya, sehingga kemudian karya-karyanya masih bisa kita kenal sampai hari ini. Karya Imam Syafi'i, salah satu ulama yang pernah hidup pada masa klasik Islam, karyanya itu luar biasa. Karya monumentalnya Al-Um sampai hari ini menjadi bahagian penelitian yang tidak pernah selesai oleh para ilmuwan. Diteliti terus tapi tidak bisa selesai, begitu luar biasanya tuh karya besarnya. Nah, Tasyedi bawang konsep konsep usul fikihnya, ya kawaid fikihnya satu saja itu kemudian menjadi ada yang menjadi doktor banyak sekali hanya satu kaidah yang dibahas. Apalagi kaidahnya sampai ratusan di dalamnya. Ya, mengkaji kajiannya terhadap Al-Quran dan hadis, membuat kaidah-kaidah. Nah, sama kata itu idi, kau baca Al-Quran, pokoknya secara tekstual saja. Tekstual saja, dia tidak mau melihat kaidah para ulama kita. Wah, itu malaikat katanya perempuan itu, kenapa? Ya malaika muannas. Dia tidak paham. Ya romakun reye, tidak perlu salat itu karena tidak ada perintah salat bagi wanita. Coba lihat itu dalam Al-Quran, kan tidak ada. Aqimus shalah alladzina yuqimunas shalah, tidak ada itu. Tidak perlu, kalau begitu tidak perlu salat, tidak ada perintah salat untuk wanita dalam Al-Quran. Ya kalau kita berpegang pada Al-Quran. Makanya kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i itu membuat kaidah. Membuat kaidah, apa kaidahnya? Salah satu diantaranya bahwa ketika itu menunjukkan pada laki-laki, maka perempuan juga masuk. Tapi kalau menunjuk khusus pada perempuan, dia tamai rumah kundra burane. Jadi kalau terkait dengan menyusui itu jatuh sih di burane menyusui itu. Karena yang ditunjuk menyusui itu hanya wanita memang. Ya, haid itu hanya perempuan, bukan laki-laki. Itu dia buat kaidah begitu. Siapa yang bisa buat kaidah seperti itu? Adalah orang yang banyak sujudnya, terutama sujudnya di malam hari. Ya, makanya ini tuan-tuan santri ya, tak mikir sujud tak bu, kuma kurangi sujud tak, jamu tak salangi anak takku, dia nama kesima atau 77 nah, perbanyak sujud tak. Kenapa? Karena dalam sebuah riwayat, dalam banyak riwayat hadis ya, inilah kehebatan malam hari itu. Kenapa Nabi berisra di malam hari ya? Salah satu diantaranya Nabi Isra Mi'raj itu di malam hari, dan di situ memperlihatkan bagaimana sebenarnya pentingnya kita bertransformasi, kemudian berkomunikasi secara langsung dengan Allah di malam hari. Kan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, ini Jabir bin Abdullah sahabat yang paling hebat salatnya. Dia cokesi sempajangnya Jabir bin Abdullah, kala Ali bin Abi Thalib, paling khusyuk dia salat. Makanya kan Jabir bin Abdullah itu dalam riwayat, dan dia kan meninggal dalam keadaan salat itu. Matanya kesih mas sempajang namate. Bahkan orang pikir dia masih hidup. Dia duduk begitu,
tidak goyang-goyang lagi. Orang masih hidup ya, matahiyamu bikamu. Begitu lamanya dia salat. Itu lama. Bahkan ketika dia salat di masjid putaran di dekat Ka'bah, itu terkadang burung merpati itu datang bertengger di punggungnya. Kenapa? Karena dia melihat papada punggaju dia nak kido-kido. Ya aku ini napi namo mikiki cede luar biasa. Kido mana sini nalale. Katona wita era biasa. Napi niki nganu be makakang anu. Inilah hebatnya itu Imam Syafi'i yang kita ikuti di dia, Ibu Bupati ya. Ini yang kita ikuti di dia itu dia no di kedo merepok untuk mas sempajang. Pak Mega tuh Mega ajaran enggak tahu ajaran dari mana ini. Kalau saya baca beberapa kitab Mu'tabarah itu pada umumnya memang ulama melarang kita bergerak lebih dari 2 kali kan. Nah, saya biasa melihat di masjid di seputaran Masjidil Haram lah, Ustaz Ketua Yayasan ya. Muni HP-na tapan itu yo nite HP na nigro, napa na taruh sih pena. Komuni sini saya WA na balas sih kapan. Sudah banyak yang begitu. Nah, sebenarnya agama yang disponsori oleh Imam Syafi'i luar biasa, membuat kaedah-kaedah seperti itu. Ya. Nah, ini ibu-ibu semua, bapak-bapak ya, yang menjadi orang tua murid ini tapi mereka sempajata, terutama kalau malam hari. Kenapa? Karena kata Jabir bin Abdullah, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengarkan secara langsung Nabi SAW pernah bersabda, inna fil laili la sa'ah, di malam hari itu ada betul-betul ada waktu. Kalau dalam ilmu balaga ini ketika menggunakan 2 huruf taukid, ada inna, ada lam li taukid. Artinya apa itu? Betul-betul pasti ada. Inna fil laili la sa'ah. Betul-betul dalam malam itu ada satu waktu. La yuwafiquha rajulun muslimun yas'alullaha khairan min amri dunya wal akhirah illa atahu iyyah wa dzalika kulla laila, kata Nabi. Kalau ada katanya seseorang yang kemudian malam itu meminta apapun dalam urusan dunianya dan akhiratnya, kecuali Allah pasti akan berikan. Jadi ibu-ibu kota lodo ngetutu setiap malam tepuk senanak tak sebut namanya. Karena itu diajarkan oleh ulama ya. Sebut namanya, mudah-mudahan anakku kasih masih kolek macana naruntui cita-citana. Napa tandri pak disengena. Tidak apa-apa juga kita menambahkan mudah-mudahan untuk nareko selesai maka sini jama-jama linona namanya caji sugi, tidak apa-apa itu. Karena Allah mengatakan pokoknya amri dunia wal akhirah, urusan dunia, urusan akhirat. Kalau semua santri di sini mendoakan mudah-mudahan caleg-caleg dari As'adi atau yang banyak memantau sada terpilih, Allah masih dikit, insya Allah terpilih itu. Tapi kalau dia tahu atau mau sampai jam peni, tidak ada yang terpilih. Calegnya juga tidak salat, kita juga tidak ikut mendoakan, insya Allah tidak akan terpilih itu. Ya. Jadi perbanyak ini, ibu-ibu semua ya, bapak-bapak semua. Dan kita bisa lihat itu, kita bisa saksikan. Saya beberapa hari yang lalu ya, saya membaca di salah satu di YouTube ya, ada seorang ibu-ibu yang di mana ya, di umurnya sudah 109 tahun deh, masih sangat kuat. Anaknya itu ada 9 anaknya, semuanya luar biasa. Kemakadeki profesor tidak ada itu, tapi dia punya jabatan yang mentereng, yang luar biasa. Cucu-cucunya sampai cicitnya semuanya sukses. Itu tadi yang saya katakan, ketika dia tidurnya dalam satu hari itu tidak lebih dari 3 jam. Memang kalau dia habis sholat subuh, ya ini sedikit mungkin berbeda dengan apa yang diajarkan oleh hadis itu, tapi ini yang rutin dilakukan. Kukuran 5 sempajak subuh, sudah berzikir sampai terbit matahari, kemudian sudah sarapan, dia kemudian tidur. Nanti dia bangun jam duhur, sampai duhur, sesudah duhur tidak pernah lagi tidur sampai pagi lagi, sampai tengah malam. Apa yang dikerut? Berzikir, berdoa banyak. Na tepu mana sini na anak, na tepu mana sini na cucuna, na tepu mana sini na cicitna, untuk mendapatkan kesuksesan dalam hidupnya, hidup dunia dan akhirat. Ya.
Saya sebenarnya ini tahadus bin nikmah saja. Saya mungkin bisa merasakan nikmatnya bagaimana perlakuan abahku terhadap kami semua. Saya tidak pernah melihat beliau itu dia sempat jam pening. Dia nak pada anak kesih. Tidak pernah saya lihat beliau itu tidak salat lail, salat tahajud. Bahkan menjelang meninggal, sudah di atas pembaringannya di rumah sakit, 2 hari menjelang meninggal, itu masih sempat salat lail itu. Masih sempat salat lail. Karena saya dengar dan saya tanya, Mas sempat jangan agak kiba, sempat jangan pernikahan. Dan di situ saya lihat apa yang mengalir air matanya itu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang didoakan? Ya kita semua, termasuk mungkin Asadia. Ya, termasuk kita semua. Dia doakan itu. Ya, sehingga kita bisa merasakan bagaimana nikmatnya itu. Coba kalau kita tidak percaya, Pak, kita coba praktekkan itu. Saya juga tadi subuh mengatakan begini kepada santri kita. Saya tidak pernah melihat beliau itu. Kami tidak pernah selama hidup saya tidak pernah melihat beliau itu pakai weker. Tapi selalu bangun salat malam. Selalu bangun salat malam dan tidak pernah kita kesiangan, tidak makan sahur. Nah pernah. Saya pernah tanya, agak tak baca, Pak. Hanya satu dia mengatakan begini. Ya nak kalau kak matinro melodoka kumula taala supaya nata duka malaikat moto tetek siaga. Jam berapa saja benar? Ya Allah, terduka tetek sedi pasti bangun jam 1. Yakin itu. Kalau ini jangan woto tetek sedi pak pura kak menonton gang ke tetek sanu tetek 10 bagaimana kita mau bangun nah? Kita sudah madoja nih gang ke tetek 10 kita mau bangun jam 3 memang agak kesulitan. Nah, karena fisik kita tentu ada batas-batasnya. Saya lanjutkan hadirin ya. Jadi itulah peristiwa Isra Miraj itu. Jadi lebih banyak yang mendustakan Muhammad. Apa beliau Muhammad? Tidak mungkin itu terjadi. Tidak mungkin terjadi itu. Bagaimana bisa? Nah dari Masjidil Haram saja dari Mekah ke Palestina itu jaraknya luar biasa jauh. Apalagi kau menyebut dirimu pergi melanglang buana sampai di tempat yang paling tinggi. Pak beliau Muhammad. Itu kelompok pertama. Di situ ada keluarga dekatnya juga Nabi, Abu Jahal, Abu Lahab, semuanya menganggap Nabi itu bohong. Coba kita bayangkan diri kita hari ini ketika ada tiba-tiba orang yang mengaku begitu. Memang agak sulit kita percaya. Kelompok kedua ada yang ragu-ragu. Wah, lo kak maka ada mak bele bela Muhammad. Nah dia nak kai sama mak bele. Lo kak maka ada tuang, dia nak tamak kaleng, kan gitu ya, dia tamak kaleng. Dan yang ketiga itu adalah kelompok yang betul-betul percaya. Wah, saya tidak pernah melihat Muhammad itu bohong dan ketika apapun yang disampaikan pasti benar adanya. Kelompok itu sedikit sekali. Sebutlah diantaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dari situ kemudian Abu Bakar diberi gelar itu As-Siddiq. Ya, Siddiq itu kan siga mubalagha ya dalam ilmu saraf itu. Siddiq, orang yang betul-betul membenarkan sesuatu mungkin di luar rasional kita. Dan seperti yang saya katakan, agama itu memang ada yang bisa dirasionalkan. Salat itu betul-betul bisa dirasionalkan. Luar biasa baik. Luar biasa baik itu salat. Seperti yang saya sebutkan tadi, bisa melancarkan itu aliran darah dalam tubuh kita. Aliran darah dalam tubuh. Tapi kalau bicara tentang ya kenapa ya salat subuh itu 2 rakaat? Kenapa ya salat maghrib 3, duhur 4, yang lainnya juga 4? Ada apa ya? Itu sulit dirasionalkan itu, tapi harus kita ikuti, itu agama. Apalagi persoalan Isra Miraj. Ya secara logika tidak bisa masuk akal, itu khususnya Miraj ya, agak susah diterima. Tapi tentu hal ini karena ini sangat penting, dan ketika kita tidak percaya Isra Miraj, bubar semua keyakinan kita. Karena itu terkait dengan apa? Terkait dengan salah satu ibadah penting dalam agama, yaitu pelaksanaan sholat. Pelaksanaan sholat harus kita percaya, tidak boleh tidak. Apalagi Nabi bercerita terkait dengan perjalanan Isra Miraj.
Banyak pertanyaan tadi sudah diulas sedikit oleh Guru Tato. Kenapa Rasulullah SAW melaksanakan perjalanan di malam hari bukan pada siang hari? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Nabi melaksanakannya di malam hari. Malam itu berbeda dengan siang tentunya ya. Kalau malam itu dalam dalam ayat Al-Qur'an itu disebutkan banyak sekali kelebihannya tuh. Kehebatan malam dibanding siang. Ya, karena malam itu adalah memang mengandung keheningan, mengandung kesejukan, mengandung kelembutan. Ada satu saya umpamanya dalam Al-Qur'an begini. Saya kira ini ayat yang sangat sering sekali kita dengar ya, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kita ini diminta untuk bangun, ini tadi yang saya sebutkan, bangun melaksanakan sholat tahajud. Sekalipun ya sholat tahajud itu hanya sunnah saja, nafilah, tambahan saja, bukan pokok. Artinya itu sunnah. Tapi ternyata sekalipun dia sunnah, Allah menyiapkan posisi terhormat bagi orang yang bangun melaksanakan sholat lain. Ya, bangun melaksanakan sholat lain. Itulah sebabnya salah satu bagian dari salat lail itu kan salat apa ya? Salat witir kan? Salat witir itu bagian dari salat lail. Saya mengutip apa yang disebutkan oleh Abu Hurairah. Dia pernah mengatakan begini, saya pernah dipesan oleh Khalili. Maksudnya itu adalah teman akrab saya Rasulullah SAW 3 hal. Dan saya, kata Abu Hurairah itu, saya tidak pernah lagi meninggalkan 3 hal itu. Satu diantaranya, jangan pernah tinggalkan salat witir sekalipun di awal malam. Sekalipun di awal malam. Yang itu ini kuramalangi, atau jangan sampai ya mati sampai witir kuramalangi. Ya, sesudah itu tidak pernah lagi. Ya. Jangan sampai itu. Kenapa? Karena memang dibolehkan. Salat tahajud itu kan harus dilaksanakan sesudah tidur, sesudah lewat tengah malam. Lewat tengah malam, baru kemudian kita bangun, laksanakan salat tahajud. Tapi salat witir sebagai bagian dari salat malam, yang Nabi tidak pernah merangkaikan, tidak pernah mendahulukan itu salat witirnya daripada salat tahajudnya. Kalau kita boleh Nabi mengatakan, kalau kamu tidak yakin bangun tengah malam, maka kerjakanlah salat witir di awal malam. Boleh kan? Kode mulai ideyule telun rakang 5 rakaat. Nah, ya, kalau tidak bisa 3, ya cukup 1 rakaat. Daripada tidak sama sekali. Yang penting itu kan istiqamah kan? Kita lakukan secara konsisten. Dan dalam agama, istiqamah itu adalah hal yang paling penting. Kan seorang nabi itu, seorang sahabat pernah bertanya, Rasulullah, ajarkan saya pada suatu. Ketika kau mengajarkan ilmu itu pada saya tidak akan pernah bertanya lagi sesudahnya. Kata Nabi, Kul amantu billah tsumma istaqim. Katakan saya beriman kepada Allah dan kamu harus istiqamah. Saya istiqamah ya, saya mau melaksanakan salat witir 1 rakaat saja, itu jauh lebih bagus daripada lama-lama di bawah tempat sempanya. Jauh lebih bagus, yang penting istiqamah itu. Kata Abu Hurairah, saya tidak pernah lagi tinggalkan itu. Tidak pernah saya tinggalkan salat witir. Pesan yang kedua, saya tidak pernah, Nabi kan berpesan, jangan pernah kamu tinggalkan puasa biar 3 hari saja dalam sebulan. Maksudnya itu ayyamul bid. Kan? Ayyamul bid. Yang ketiga, jangan pernah tinggalkan salat duha. Penting itu salat duha Karena di salat duha itu kan kita banyak berdoa terkait dengan kehidupan duniawi kita. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu wa in kana ba'idan faqarribhu wa in kana mu'assiran fayassirhu. Itu kan doa-doa yang kita selalu baca itu. Tapi jatuh itu turbang in kana haraman fatahirhu. Apa? Kenapa? Karena memang itu yang banyak mungkin dilakukan. Wah, dia itu nama gagal sama melodoa malah beda itu maknanya. Ya, enggak makna. Gitu. Ada yang saya muliakan. Ngafallan ka foto bela, malampi mo pa anu ko tapi yang fallan.
Itu kelebihan malam itu sebenarnya. Jadi luar biasa itu kelebihan malam, dan itu dilakukan ketika Nabi melakukan Isra Mi'raj. Itu hikmahnya sebenarnya. Bahkan di hadis yang lain, di riwayat yang lain ya, Nabi mengatakan begini, ini riwayat Abu Hurairah. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila samai dunya. Setiap malam itu Allah Subhanahu wa taala itu turun ke langit dunia. Turun ke langit dunia. Saya pernah ditanya oleh salah satu pengikut ajaran yang beda sekali dengan asal dia. Ustaz, tegi mundur Allah Ta'ala. Saya bilang Tuhan itu berada pada ruang dan waktu yang tidak terbatas pada ruang dan waktu. Yang jelas Allah ada, tapi dia tidak terbatas ruang dan waktu. Tapi kan Allah menyebut dirinya dia berada di Arash. Allah menyebut dirinya dia bisa setiap malam berada di langit dunia. Orang seperti ini kan tidak mau melakukan interpretasi terhadap ayat dan hadis Nabi. Yang mestinya kita harus berikan interpretasi, penjelasan lanjutan. Oleh para ulama Sunni, Ahlussunnah wal Jamaah seperti kita semua, memahami bahwa setiap malam itu rahmat malaikat Allah itu turun di langit dunia. Tapi kemudian hadis ini mengatakan, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila samai dunya. Oh, itu turun itu di langit dunia. Kapan dia turun? Malam. Kira-kira jam berapa dia turun? Kata Rasulullah SAW, hina yabki thuluthul lailil akhir. Ketika tersisa sepertiga malam. Mungkin sekitar jam 2, jam 3 malam ya. Allah turun di situ. Atau rahmat Allah, para malaikat itu turun di situ. Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Fayaqul, ibu-ibu ya, bapak-bapak, Allah kemudian mengatakan mayyad'uni fastajibalah. Nigi melodoang mariloku ya wani, saya pasti akan ijabah doanya. Malam ini saya pasti akan terima doanya. Wa may yas'aluni fa'atiyahu, siapa yang meminta kepada saya permintaan apa saja. Itulah tadi saya katakan ibu ya, bapak, para orang tua santri ini. Karena tidak salah santri kita titipkan di pesantren, terutama di Asadia ya. Terutama di Asadia. Tidak salah itu. Karena kita bina di sini, kata Rasulullah SAW, kalau ada orang yang meminta kepada saya pasti akan kasih. Jadi kalau itulah tadi saya katakan, kalau setiap malam kita doakan anak-anak kita ya, itu insya Allah pasti akan dijabah itu. Saya akan diterima oleh Allah. Jadi jangan pernah kita bosan berdoa. Jangan pernah kita bosan. Saya memiliki 2 putra putri, 1 laki-laki, 1 perempuan, 1 laki-laki. Dia, enggak, memang saya tidak pernah tidak mendoakan anak saya ketika usai saya sholat, ketika saya bangun melaksanakan sholat, tidak pernah memang. Karena bahkan saya, ini yang paling penting. Selain ibuku mama saya yang sementara sakit, saya tidak pernah tidak mendoakan beliau supaya sehat. Bapak saya yang sudah meninggal, pasti saya kirimkan, minimal itu saya kirimkan Fatihah. Tidak pernah tidak itu. Selama beliau meninggal, siapa yang berdoa kepada saya pasti akan kasih. Coba. Wa may yastaghfiruni fa'afirahu, siapa yang istighfar memohon ampun kepada saya malam ini, saya pasti akan ampuni. Jadi kumeka dosa, insya Allah akan terampuni itu. Akan diampuni. Itu malam. Apalagi kalau anak-anak kita semua mau sukses. Saya mengutip pandangan siapa? Pandangan dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Begitu indahnya, begitu luar biasanya malam itu. Beliau kan mengatakan begini, man talabal ula sahiral layali. Siapa yang menuntut ketinggian, martabat yang luar biasa tinggi, sahiral layali, banyaklah kamu. Istilah bersahur ya, kan ada sahur itu. Tiotok kok niwi melo doang. Itulah saya kutip tadi Al-Imam Asy-Syafi'i. Karena doa-doanya, bahkan dalam hadis dalam satu riwayat disebutkan itu, setiap dia mau menulis pasti dia berwudu, salat, berdoa kepada Allah, sehingga penanya itu seperti apa? Seperti dibimbing oleh Rasulullah. Begitu pula juga Al-Imam Al-Ghazali ketika dia menulis. Ya. Yang terjadi apa? Oh, karyanya luar biasa.
Sudah ribuan tahun masih kita bisa baca. Saya punya disertasi dan beberapa karya lainnya, itu hampir tidak ada lagi yang baca, Pak. Nah, baru 10-20 tahun yang lalu itu. Kenapa? Nulah dia kefana maka si sempajan na putune yuki kan? Coba. Itu pasti luar biasa itu pengaruhnya dirinya saya muliakan. Saya juga mengutip pernyataan seorang sahabat Nabi SAW. Itu sahabatnya itu adalah Utsman bin Affan. Beliau menyatakan begini, dalam satu majelis Rasulullah pernah bertanya kepada 3 sahabat utamanya. Pertanyaannya sama itu. Pertanyaannya sama. Pertanyaannya adalah atuhibbu minad dunya syai'an. Dia urut dulu satu-satu. Dia bertanya kepada Abu Bakar, kepada Umar, kemudian kepada Utsman. Pertanyaannya sama, atuhibbu minad dunya syai'an. Magi kira-kira memuji Tokolino. Apa yang menyebabkan kamu senang di dunia ini? Apa? Kira-kira kalau kita dijawab begitu, apa kira-kira jawaban kita? Mungkin macam-macam kan? Wah, saya senang di sini karena saya bisa pergi nonton sepak bola, saya pergi begini dan seterusnya. Dan semua sahabat yang ditanya, terutama yang 3 ini, jawabannya semua 3-3. Makanya hadis ini disebut sebagai ats-tsulatsiyat. Semua jawabannya 3-3. Tapi saya mau mengutip jawaban dari Utsman bin Affan. Yang pertama mengatakan begini, saya senang hidup di dunia karena uhibbu li ajlika thalathan. Saya senang tinggal di dunia karena 3 hal. Nabi kemudian bertanya, wa mahiya, yang mana 3 hal itu? Yang pertama kata beliau, it'amut ta'am, karena saya senang memberi makan kepada orang. Jadi ya Roma anak takut tadokori ya gaga jo kema masikola ko asadia, jata hudangi maka di jalal mak beriangan umu nak iko na ba mandri. Tapudangi maka dari itu iro si bawamu si kamarakmu paling tidak pandai doi. Ya kan? Sebab itu tuh biasa nak sikola liwat seke. Garopo apa ya beno nanti kampung nemu ni konandri. Peko nangkalinga mana ngi si kamarakna. Ya pa nandre ko tanga beni. Nabukai belek. Utsman bin Affan adalah sahabat yang paling senang memberi makan. Itu tamu-tamu. Yang kedua kata beliau, saya senang di dunia itu karena ifsya'us salam. Saya senang menyebarluaskan kedamaian. Maksudnya ya secara secara mana dasarnya ya saya senang kalau ketemu dengan orang mengucapkan assalamualaikum. Tapi lebih dari itu sebenarnya, sebagai seorang muslim harus kita menyebarkan kedamaian dimanapun kita berada. Orang kemudian senang kepada kita. Wah, kokir we menyama di papina dingi bela nasabak koma bicara malamma menisa di menyama papina dingi. Kata tu tau nabi di tawik kasiro. Yang bicara dia sa digaga cocok alene di bana secocok. Neraka mana kisah dingidi. Itu orang tidak senang itu. Itu bukan ifsya'us salam namanya. Maaf, As'adiyah Ibu Bupati. Coba kita lihat Gurita Prof Nasar itu. As'adiyah itu betul-betul lembut itu kalau bicara. Kecuali kau mesuni boleh As'adiyah biasa ini keras. Bahasa keras. Ifsya'us salam, menyebar kedamaian. Dan yang ketiga kata beliau, waraka'atun billaili wan nasu niyam. Ini yang poin yang saya mau ambil. Saya senang hidup di dunia. Kenapa? Karena saya senang bangun tengah malam ketika orang semua pada tidur. Matin romana nete moto na mas sempajang. Tapi jatosin na kada ko joka pun mas sempajang pani joka ni ko sikola As'adiyah. Wih moto ka bela tengah beni mas sempaja bay nyaman na papinan diku. Ai de gagap pala mululong dia tu na terima doa tahun lata. Cukup kita yang tahu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ada komunikasi kita secara langsung. Saya yakin hadirin ya, kalau ini yang kita lakukan, kita biasakan diri kita, anak-anak kita, insya Allah menjadi kebiasaan. Nah sabak si salah itu tanana, ekodenang keibine madeceng dengan mereka yang pernah hidup di dunia yang penuh dengan binaan yang luar biasa. Beda sekali. Ya. Jadi kufuran ini dalam 3 tahun ya, apalagi sampai 6 tahun di pesantren, di As'adiyah, dibina, dibimbing, itu pasti akan terbiasa dalam hidupnya itu. Terbiasa.
Dia ni terduki moto mas sempajang. Salat itu kan penting sekali, tidak boleh kita tinggalkan. Ibadah yang lain beda dengan salat itu. Dan salat. Dan ketika salat orang itu baik, benar, maka pasti perilakunya akan menjadi benar. Itu buah dari salat kita. Sehingga Al Hasan Al Basri pernah mengatakan, kalau ada orang pas sempajang na sengali nama jamu pasifana, dia panas sempajang sana itu. Belum salat itu, atau periksa sempajang. Ya, periksa salatnya. Saya tidak mau berpanjang lebar ya, karena kalau saya mau ceramah biasa agak lama, cuma ini sudah siang. Ya, sudah siang dan tentu harapan besar saya bukan pergi ceramah di sini. Nasabah wiseng atau ceramah mana woloi. Penceramah semua. Itulah sebabnya kalau ada yang mau masuk di Asadia, lo joko sama Pak Guru kuasa dia ceramah kerja aja nama ciri ya tuh guru tan nama ciri. Karena Asadia itu ceramah mana ki macam lagi di semana metodologi ceramah kita tahu semua.